Ya pemirsa, sejumlah aliansi mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Front Masyarakat Keramat Watu melakukan aksi unjuk rasa dengan menghadang mobil truk odol di jalur perempatan Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap meningkatnya aktivitas truk barang yang dinilai merusak jalan dan membahayakan pengguna lalu lintas. Aksi unjuk rasa ratusan massa di perempatan Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon, Banten, Kamis siang sempat membuat akses jalan tersendat. Puluhan warga dan mahasiswa menghentikan sejumlah truk overdimension overloading atau odol yang melintas. Mereka memasang poster dan membawa spanduk sebagai bentuk penolakan terhadap truk berlebihan muatan dan dimensi yang melintas. Massa menilai aktivitas truk odol telah menimbulkan masalah multidimensi, mulai dari kerusakan infrastruktur, polusi udara hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Massa menuntut penertiban truk odol, lalu perbaikan PJU dan rambu-rambu lalu lintas, termasuk penegakan hukum dari pihak kepolisian dan dinas perhubungan. Pemerintah hari ini hanya memberikan janji kawan-kawan sama kita. Makanya hari ini kita lebih memilih turun ke jalan untuk menyadarkan masyarakat bahwa hari ini kita sama-sama resah. Saya harap apa yang menjadi aspirasi kita bermacet-macetan di jalan, pemerintah bisa mendengar apa yang kita harapkan. Massa berharap pemerintah segera bertindak untuk menertibkan truk odol dan memperbaiki fasilitas lalu lintas di wilayah Keramat Watu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Proyek pembuatan saluran air di Pos Pengumben Jakarta Barat meresahkan warga. Selain menyebabkan kemacetan, proyek juga menyebabkan debu tebal mengganggu kesehatan. Warga mengeluhkan proyek pembuatan drainase atau saluran air di Jalan Pos Pengumben Jakarta Barat. Proyek yang sudah dimulai sepekan lalu dikerjakan sepanjang 150 meter dari arah Jakarta menuju ke Joglo atau Ciledug. Pekerjaan itu juga memakan satu lajur hingga akses yang bisa dilalui hanya tersisa satu lajur. Pada siang hari, proyek ini menimbulkan debu tebal sehingga mengganggu pejalan kaki dan juga para pengendara. Dan untuk informasi terkini di lokasi sudah ada jurnalis iNews Naura Syafika di Pos Pengumben Jakarta Barat. Selamat siang Naura, bisa Anda tunjukkan kepada kami seperti apa tebalnya debu yang mengganggu warga yang melintas di sana? Ya, selamat siang Reza dan pemirsa. Sebelum saya membahas terkait dengan galian yang ada di Pos Pengumben ini, saya izin memakai masker karena di siang hari ini debunya sangat tebal dan juga panas sekali di area yang berada di dekat proyek drainase. Dan memang untuk saat ini proyek drainase masih terus dikerjakan sepanjang 150 meter yang berlokasi di Pos Pengumben Jakarta Barat, yang dimana ini dari arah Jakarta menuju ke Joglo dan Ciledug. Sehingga pastinya pada sore hari khususnya setiap harinya dari ratusan kendaraan, baik dari kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, bahkan juga kendaraan umum melintasi jalanan ini. Seperti yang bisa kita lihat tepat di belakang saya, Reza dan juga pemirsa, bisa kita lihat ini adalah salah satu dari lokasi proyek drainase yang sedang dikerjakan, yang dimana memang diperkirakan untuk proyek drainase ini akan diselesaikan pada pertengahan bulan Desember. Dan ini adalah pipanya yang terlihat di sini, dan juga untuk galiannya juga terlihat di sini hampir memakan satu lajur dari lajur yang ada di Pos Pengumben Jakarta Barat, sehingga tentu saja dengan adanya galian ini menyebabkan setiap harinya jalanan menjadi macet, kemudian juga pastinya debu yang sangat tebal. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, ini untuk pasirnya lumayan banyak sekali galian-galiannya dari berbagai partikel yang pasti sangat mengganggu baik pengendara roda 2 dan juga pejalan kaki yang biasa melintas di jalanan Pos Pengumben Jakarta Barat ini. Dan setiap harinya juga dari warga terus berkeluh kesah terkait dengan adanya galian ini dan berharap dari pemerintah setempat dapat segera menyelesaikan untuk galian ini karena mengganggu sekali. Karena saat ini saya juga merasa untuk debu di sini sangat tebal, kemudian dengan panasnya ini menjadi tidak nyaman khususnya untuk pejalan kaki melintasi di jalanan ini. Sementara itu Reza.
Baik, Naura, apakah ada informasi mengenai kecelakaan yang ditimbulkan oleh debu-debu proyek tersebut? Dan mengingat proyek ini baru selesai pada pertengahan Desember nanti, apakah ada upaya juga dari dinas terkait ataupun pemerintah Kota Jakarta Barat untuk menghentikan debu-debu tersebut agar tidak terlalu tebal? Ya Reza, untuk saat ini kami masih belum menerima apakah ada informasi laka yang terjadi dikarenakan adanya debu di sekitar sini. Namun kami pastinya berharap juga dengan adanya debu ini tidak menyebabkan hal tersebut. Dan juga terkait dari pemerintah setempat, yaitu khususnya Jakarta Barat, ini belum memberikan untuk solusi terhadap keluhan dari masyarakat yang ada di sini. Karena seperti yang kita ketahui memang untuk saat ini untuk galian ini proyek drainase akan diselesaikan di pertengahan Desember. Reza. Baik, terima kasih Naura Syafiqah melaporkan langsung dari Pos Pengumben Jakarta Barat. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, warga Surabaya digegerkan dengan munculnya fenomena semburan air misterius dari dasar sungai. Belum diketahui penyebab munculnya semburan air, namun fenomena ini pun menjadi tontonan dan daya tarik warga. Semburan masih terus terjadi di tengah Sungai Kebon Agung, kawasan Tugu Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Semburan pertama kali muncul sejak Kamis siang setiap 15 menit dan membesar dengan durasi kurang dari 8 menit serta ketinggian mencapai sekitar 50 cm. Belum diketahui penyebab munculnya semburan. Petugas dari perusahaan gas negara, PGN, maupun PDAM Kota Surabaya masih lakukan pemeriksaan. Teman-teman dari tadi masih kemungkinan, jadi kan belum bisa memastikan secara positif karena alatnya belum datang. Karena di sebelah itu kan juga ada sumber gas yang di Gunung Anyar itu loh ya. Masih kemungkinan, jadi belum secara pasti. Fenomena ini pun jadi daya tarik warga pengguna jalan yang berbondong-bondong melihat semburan air misterius tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sejumlah pelajar di Pangandaran, Jawa Barat terjaring razia bolos sekolah. Mereka yang ketahuan sedang nongkrong kabur dengan berlari ke tengah sawah. Sejumlah pelajar di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berlari ke tengah sawah saat razia bolos sekolah. Petugas mengejar mereka yang berupaya kabur. Sementara itu, sejumlah siswa lainnya kedapatan sedang nongkrong di warung-warung. Mereka mengaku sengaja tidak masuk sekolah. Petugas kemudian membawa mereka ke kantor polisi. Siswa yang tertangkap menjalani hukuman push up dan cukur rambut. Selain itu, mereka juga mendapat pembinaan. Orang tua pelajar kemudian datang untuk menjemput anak mereka. Sekarang udah kata-kata bapak sama kecamatan sama kapolsek, mudah-mudahan pangadidikeun. Ada perubahan itu ya Bu? Sing aya perubahan itu anak-anak ke depannya sing bagus, sing baik kelakuannya. Sekolah di saat jam-jam pelajaran. Nah ini gedas ini dilaksanakan secara rutin tapi dengan secara mendadak. Jadi sifatnya yang urgen dan tapi tersusun dengan rapi. Orang tua, guru, dan petugas berharap seluruh pelajar bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.